Kusni ditugaskan sebagai staf pertempuran ekonomi. Tugasnya adalah mengorganisir operasi pencurian untuk mendanai perang. Meskipun kontroversial, seluruh hasil curian Kusni, termasuk senjata dan bahkan meriam milik Belanda yang ia dorong hingga 20 km, digunakan sepenuhnya untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meriam itu kemudian disumbangkan kepada pasukan di garis depan pada tanggal 19 Desember 1948. Berkat kecerdikannya dalam melakukan operasi-operasi pencurian yang dilakukan dengan keahlian dan kecepatan seperti Kancil, Kusni diberi julukan Kancil. Meskipun tindakan mencuri adalah salah, namun yang harus diketahui, bahwa Kusni tidak pernah menggunakan hasil curian untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk mendukung perjuangan para pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas tentang Kusni Kasdut, seorang pejuang pasca kemerdekaan yang berusaha untuk bergabung sebagai prajurit TNI, namun ia ditolak. Akhirnya, nasib membawanya menjadi seorang penjahat bermocorah. Ignatius Kusni Kasdut, yang memiliki tubuh kecil, lahir dengan nama asli Waluyo di Blitar, Jawa Timur, pada Desember 1929 saat Indonesia masih di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Kehidupan awal Kusni dipenuhi dengan tantangan ekonomi karena keluarganya hidup dalam kemiskinan yang mendalam setelah sang ayah, Wonomejo, meninggal dunia saat Kusni masih berusia 5 tahun. Ibunya, Embok Cilik, harus mengambil peran ganda sebagai ayah dan ibu untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Masa kecil Kusni dihabiskan di Malang, di mana ia sering mangkal di terminal bis kota untuk menjual permen dan rokok kepada penumpang. Mereka tinggal di Gang Jangkrik, Wetan Pasar, sebuah daerah miskin di Malang yang menjadi saksi perjuangan keluarga Kusni. Ketika Jepang mulai menduduki Indonesia pada masa Perang Dunia II, Kusni mengambil keputusan untuk bergabung dengan pasukan Heiho, sebuah unit tentara pembantu yang mayoritas anggotanya adalah rakyat pribumi. Berbeda dengan pasukan peta atau Gyugun, Heiho tidak diberi pangkat atau gaji yang tinggi. Bahkan, tentara yang belum menikah hanya menerima Rp30 per bulan. Meskipun gaji dan status rendah, pelatihan di Heiho dikenal sangat keras. Dengan setiap pelanggaran kecil bisa berakhir dengan hukuman fisik yang keras. Jepang menuntut loyalitas total dari anggota Heiho dan memerintahkan mereka untuk tidak memberontak. Di dalam pasukan Heiho, Kusni diketahui bergabung dengan Batalion Matsamura Kota Malang. Namun pada tahun 1945, ketika Indonesia merdeka, Kusni memilih bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Malang. Kusni terlibat dalam berbagai aksi gerilya melawan pasukan sekutu dan pasukan Inggris. Ketika pasukan Inggris akhirnya mundur, banyak anggota TKR yang membentuk kelompok-kelompok gerilya kecil atau pindah ke daerah lain, termasuk Kusni yang awalnya berencana untuk bergabung dengan Laskar Barisan Bambu Runcing di Yogyakarta. Namun, di Madiun, Kusni bergabung dengan Laskar Brigade Teratai, sebuah kelompok pejuang yang meskipun terdiri dari mantan kriminal seperti copet, germo, dan wanita panggilan, mereka bersatu untuk melawan penjajah. Kusni ditugaskan sebagai staf pertempuran ekonomi. Tugasnya adalah mengorganisir operasi pencurian untuk mendanai perang. Meskipun kontroversial, seluruh hasil curian Kusni, termasuk senjata dan bahkan meriam milik Belanda yang ia dorong hingga 20 km, digunakan sepenuhnya untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meriam itu kemudian disumbangkan kepada pasukan di garis depan pada tanggal 19 Desember 1948. Berkat kecerdikannya dalam melakukan operasi-operasi pencurian yang dilakukan dengan keahlian dan kecepatan seperti Kancil, Kusni diberi julukan Kancil. Meskipun tindakan mencuri adalah salah, namun yang harus diketahui, bahwa Kusni tidak pernah menggunakan hasil curian untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk mendukung perjuangan para pejuang. Namun, resiko besar juga dihadapinya. Kusni sering tertangkap oleh Belanda, menderita perlakuan kasar dan bahkan dipenjara beberapa kali. Namun, berkat kecerdikannya yang seperti Kancil,
Kusni selalu berhasil melarikan diri dari penjara. Setelah 4 tahun Husni melancarkan berbagai aksi, kemudian negara Indonesia membentuk pasukan TNI. Banyak laskar yang memilih bergabung, begitu pula Husni. Ia mencoba mendaftarkan dirinya untuk menjadi prajurit TNI. Namun dia kecewa karena ditolak masuk TNI karena cacat di kakinya yang diperoleh saat membantu pejuang. Meskipun masih mampu beraktivitas normal, luka itu merupakan pengorbanannya untuk perjuangan. Meski mengklaim sebagai anggota TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar, Kusni tetap ditolak berkali-kali. Setelah penolakan itu, Husni pun kembali ke Malang. Kusni berusaha mengurus surat pernyataan bekas pejuang sambil mengumpulkan uang dari kerjaan serabutan untuk dibagikan kepada keluarga dan orang yang membutuhkan. Namun, kehidupannya selalu berakhir dengan kehabisan uang, namun ia tidak sedih, karena uang yang ia dapatkan selalu bermanfaat bagi orang lain. Kemudian Kusni mencoba mencari pekerjaan di Biro Rekonstruksi Nasional di Jakarta, namun lagi-lagi ditolak. Frustasi memuncak. Dia merasa kecewa atas nasibnya yang berubah drastis setelah perang. Tanpa uang atau pekerjaan, Kusni pergi ke Surabaya untuk mencari lowongan kerja dan bertemu mantan sesama pejuang. Di sana, dia bertemu Subagio. Dan bersama-sama, mereka melakukan modus penculikan untuk memeras pengusaha kaya. Aksi pertama mereka berhasil menghasilkan uang besar pada masanya, Rp600.000, yang dibagikan kepada warga miskin dan pengemis. Hal ini pun membuatnya dikenal sebagai Robin Hood. Namun sangat disayangkan, aksi selanjutnya membuat ia sangat dikecam. Husni diajak oleh kelompok Bir Ali yang berasal dari Menteng, Jakarta Pusat. Aksi yang kemudian menewaskan orang kaya asal Arab bernama Ali Bajenet. Peristiwa yang langsung menggemparkan, karena di masa itu sangat jarang terjadi perampokan, apalagi sampai ada korban jiwa. Pada waktu itu, Kusni masih berhasil menghindar dari kecurigaan pihak berwenang, meskipun mereka sudah mulai mencurigainya. Tanpa terpengaruh, Kusni melanjutkan rencananya. Sasarannya kali ini adalah Museum Nasional Indonesia, atau yang sering disebut sebagai Museum Gajah, yang terletak di Jalan Merdeka Barat. Pada tanggal 30 Mei 1963, bersama dengan Budi Herman dan Sumali, mereka melancarkan aksi mereka. Mereka mengenakan seragam polisi dan membawa senjata laras panjang jenis Vickers, sehingga dengan mudah masuk ke dalam museum. Penjaga museum mengira mereka adalah anggota polisi. Sementara itu, Herman dan Sumali sibuk mengalihkan perhatian petugas dengan berbincang-bincang. Di saat yang sama, Kusni naik ke lantai atas dan dengan cepat mencuri barang-barang perhiasan. Dengan menggunakan obeng besar, Kusni berhasil membuka lemari yang berisi perhiasan kuno. Mereka berhasil mencuri 11 perhiasan dengan nilai jual mencapai Rp2,5 miliar, jumlah yang sangat besar pada waktu itu. Namun, ketika Kusni hendak melarikan diri, kedua penjaga yang sedang diajak berbicara menyadari kejadian tersebut. Mereka segera berteriak dan mencoba mengagalkan aksi Husni dan kawannya. Tetapi Herman dan Sumali segera menghentikan mereka dengan menusukkan senjata. Kedua penjaga itu terluka dan roboh. Mereka kemudian melarikan diri berpisah-pisah, dan kemudian bertemu kembali di sebuah rumah di daerah Selipi, Jakarta Barat. Mereka berhasil membawa perhiasan yang dicuri, dan sekarang tugas mereka adalah menjualnya. Kusni berencana untuk menjual perhiasan tersebut secara bertahap. Ia pergi ke Surabaya dan berhasil menjualnya pertama kali dengan mendapatkan Rp3.250.000. Mereka berhasil menjual perhiasan tersebut melalui seorang perantara, dan masing-masing dari mereka menerima Rp1 juta, sementara sisanya Rp250.000 digunakan untuk membayar perantara. Namun tanpa mereka sadari, polisi telah mencurigai rencana mereka untuk menjual perhiasan melalui perantara. Oleh karena itu, semua orang yang terlibat dalam transaksi tersebut diawasi dengan ketat. Akhirnya, perantara yang mereka gunakan tertangkap, diikuti oleh penangkapan Sumali dan Herman. Semua orang yang tertangkap ini berada di Jakarta. Kusni, yang identitasnya sudah diketahui, menjadi buron. Tak lama kemudian, dia juga akhirnya ditangkap setelah aksi kejar-kejaran dengan polisi. Saat penangkapannya,
Kusni berusaha kabur dengan naik mobil pick-up, tetapi kakinya ditembak oleh polisi, membuatnya terjatuh dan pingsan. Kusni diadili dan dijatuhi hukuman mati, kemudian ditahan di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Dia kemudian memohon grasi kepada Presiden Soeharto. Namun, sebelum grasi tersebut diputuskan, Kusni melarikan diri dari penjara. Pada tanggal 10 September 1979, setelah sebulan menjadi buron, Kusni ditangkap kembali di Surabaya dan langsung dipenjarakan di Lapas Kalisosok. Pada saat itu, dia menerima kabar bahwa permohonan grasinya telah ditolak oleh Presiden. Menjelang eksekusi, Kusni dibaptis menjadi seorang Katolik dan mengubah namanya menjadi Ignatius Kusni Kasdut. Ia menghabiskan hari-harinya dengan beribadah dan melukis menggunakan batang pohon pisang. Salah satu lukisannya dipamerkan di Museum Katedral Jakarta. Pada tanggal 16 Februari 1980, Kusni akhirnya dieksekusi oleh regu tembak. Demikianlah akhir dari kisah Kusni Kasdut, yang awalnya seorang pejuang namun tidak mendapatkan kesempatan untuk meneruskan karirnya sebagai prajurit, dan akhirnya terjerumus ke dalam kejahatan. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai di sini kisah dari admin, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.